Oke, balik lagi di channel saya yang udah lama vakum. Udah ada beberapa tahun ya. Ini di pertemuan kali ini masih sama sih seperti yang dulu-dulu, kita masih bahas seputar blog atau seputar porting, karena masih sangat banyak orang yang masih sering kontak saya atau WA saya gitu, tanya seputar porting Ninja ini gimana sih, kok bisa motornya enak atau jadi larinya jadi kencang gitu. Sebenarnya langkah awal itu gampang sebenarnya. Justru selama ini banyak orang-orang yang terlalu berlebihan untuk menangani porting tersebut. Sebenarnya cukup gampang. Ambil contoh, ini blok baru. Untuk porting awal itu kalian tentukan dulu bagian lubang-lubang sini ya. Nah, lubang bospot, extra pot atau lubang bilas itu kalian tentukan dulu. Sebenarnya cara nentuinnya itu nggak usah kalian terlalu berpikir jauh, seperti dinaikkan 2 mili atau 1,5 atau itu nggak usah. Kalau untuk Ninja ini, khususnya untuk Ninja ini, sebenarnya kalian hanya berpatokan sama ini. Nah, bisa lihat nggak? Nah, bekas cetakan pabrik. Ini kan kalau dipegang gini masih kerasa ngegerenjel. Sama seperti bagian bospotnya. Itu kalian habiskan saja. Untuk bagian cetakan pabrik yang tidak rata, tuh bisa lihat kan. Nah, untuk cetakan yang tidak rata ini kita habiskan saja sampai ke bagian cetakan yang dari pabriknya ini. Jadi setelah diratakan kurang lebih seperti ini ya. Nih. Ini kalau dihitung pakai segmat mungkin ini hanya 0,5. Nah, cetakan yang nggak rata ini. Ini diratakan. Tuh ada garis-garis tirusan bekas dari pabriknya, itu aja diratain. Nah, untuk bagian lubang bilasnya, karena ini kan sangat tipis sekali ya sama lubang super keep, jarak ini sama ini. Jadi yang diratain keliling ngikutin lubang extra potnya ini, itu hanya bagian sini sampai sini. Nah, sini tetap standar, hanya diratakan sedikit-sedikit. Makanya patokannya untuk lubang bagian-bagian dalam sini yang sudah pernah saya upload itu, patokannya hanya lubang ini. Nah, lubang extra pot ini yang tidak rata ini kalian ratakan. Yang penting rata aja, nggak usah terlalu naikin jauh-jauh. Rata dari bagian sini sampai ke sini tuh rata, nggak ada ganjel kayak gini. Nah, lalu semua ini kalian samakan, termasuk lubang bospotnya juga. Tinggi bospotnya kalian samakan dengan lubang extra pot ini. Nah, setelah disamakan kurang lebih jadi seperti ini. Nah, itu kan masih kelihatan bekas cetakannya, garis hitam-hitam sedikit itu sama sini. Nah, ini jadi hanya diratakan sedikit saja. Lalu untuk lubang bospot ya, untuk lubang bospot itu jangan terlalu berlebihan, terlalu besar portingannya. Karena kan Ninja ini karakternya memang motor yang sudah sempurna ya. Untuk kelas-kelas 2 tak itu Ninja itu sudah termasuk dibilang motor yang sudah sempurna. Maksudnya untuk top speednya juga udah lumayan enak. Jadi kita nggak usah terlalu ekstrim untuk mengolah bagian bospotnya.
Nah, ini kan yang cetakan tadi udah rata tuh. Patokannya kalau untuk awal-awal ini kan, ini lubang ball spot ini jangan sampai salah ya, maksudnya ini justru lubang yang berpengaruh besar tuh di salah satunya di lubang ball spot ini. Jadi patokannya kalau untuk awal-awal kalian lakukan porting itu jangan terlalu besar, patokannya nih mata cutter seperti ini nih. Nah, kalian masukkan. Nah, masuk, yang penting jangan sampai lobok ya. Tuh. Masuk. Tuh. Cara ngedeinnya jangan pakai mata tuner yang ini, tapi pakainya yang kayak gini. Jadi sedikit-sedikit. Yang penting bentuknya tetap, sudutnya tetap kotak seperti aslinya lagi, jangan sampai berubah karena bentuk mata tunernya bulat, nanti ngikutin bentuk mata tunernya. Nah, dirapikan pelan-pelan bagian sini-sini, sudut-sudutnya. Nah, untuk bagian sini-sini, bagian sini-sini ya, yang dikikis nanti bagian lekukan sini sampai sini aja. Untuk bagian sini nggak usah, ini hanya dibersih-bersihkan saja dengan mata tuner saja, disenggol-senggol. Ingat patokannya pertama pakai mata tuner yang kayak gini, yang penting asal masuk. Nah, asal masuk, jangan sampai lobok. Ini patokannya. Ukur dulu mata tunernya, siapa tahu kalian bingung. Tuh mata tunernya yang 6 mili, yang model nanas. Jadi ini hanya untuk ukuran saja, jangan dipakai untuk membesarin lubangnya. Soalnya nanti kalau dibesarin pakai mata tuner ini nanti bentuknya berubah, nanti nggak kayak aslinya lagi. Terus yang kedua itu larinya ya pasti ke exhaust. Kalau exhaust tuh nggak usah, dari dulu sampai sekarang juga Ninja tuh nggak terlalu banyak berubah. Exhaust itu pasti lebarnya dari 41, 42, 43. Kalau untuk sampai 44 itu di Ninja frame standar motornya jadinya terlalu berat ya, terlalu susah motornya. Maksudnya tenaganya habisnya di bawah tenaganya, jadi untuk top speednya nggak ada. Kita ukur dulu biar kalian yakin ya kan, karena saya yang bagi-bagi video, bagi-bagi ilmu gini nggak ada yang saya tutup-tutupi, biar semuanya paham. Empat 1,8 ya, pastinya 42 lah ya, karena alatnya seperti ini ukurnya jadi agak susah. Pokoknya ini lebarnya 42, terus tingginya kalau tinggi saya nggak bisa patok. Itu kalau saya mulainya dari 30. Di exhaustnya saya mulai dari 30. 29. Kalau untuk tinggi exhaustnya saya nggak bisa patok karena saya mulai dari 30, terus
29,5, 29 sampai maksimalnya 28,5. Itu nggak semua motor sih, maksudnya ya memang kadang-kadang motor dengan hitung-hitungan segini nanti dia nggak sama. Kita bikin motor satu hitung-hitungannya sama, motor satunya lagi jadinya pun nggak sama, pasti nanti ada kita koreksi bagian lubang-lubang bloknya exhaust atau lubang bospotnya yang terutama. Kalau untuk lubang bagian sini, nah ini nih yang banyak orang yang nggak tahu nih. Untuk lubang sini ini jangan di porting sama sekali. Kalau untuk Ninja 155 frame standar, terus Ninja 155 tune up atau Sunmori pun saya nggak pernah porting untuk bagian sininya, karena yang udah saya coba porting pun kalau ini di porting justru motor itu rasanya itu geberannya di tangan itu berat motornya, kayak motor basah gimana gitu, motornya berat ngangkatnya, nggak kering. Nih jadi sininya ini standar ya, sini standar seperti ini. Mungkin jika memang mau dipotong mungkin hanya bagian sininya saja, saya sering kadang-kadang saya potong tapi kadang-kadang tidak bagian sini. Nah, bagian sini nanti ngukurnya lewat crankcase, ditancapkan di crankcase, dari lubang membran kan kelihatan seberapa nongolnya ininya, nanti dipapas di tuner bentuk seperti inilah kurang lebihnya, tapi lebih dalam lagi nggak apa-apa. Kalau untuk sininya standar. Sininya standar semua, jangan sampai ada yang di porting, karena saya udah coba saya porting bagian sininya sampai tipis, motornya malah nggak enak, malah nggak karo-karoan. Justru motornya peak power RPM saat untuk joki untuk start itu malah motornya itu susah setelannya, jadi motornya itu nggak mau kering motornya. Kan sebenarnya kan yang kita mau kan motor itu karakternya itu di kering, cuman atasnya basah, jadi motornya enak untuk start, nggak acak-acakan motornya RPM-nya. Kalau memang mau di sininya mau dilandain ya nggak apa-apa sih, maksudnya yang penting jangan terlalu banyak, paling pangkas yang bagian ini aja nih, bagian yang sedikit nyiku ini. Tapi kalau saran saya mendingan standar, karena saya juga pakainya standar semua, terus banyak teman-teman saya juga pakainya juga standar, katanya memang lebih enak standar. Jadi ngapain kita capek-capek ngerjain bagian sini kalau memang nggak berpengaruh gitu. Terus untuk lubang exhaust, kan tadi sudah lubang exhaust bagian sini kan. Nah sekarang kita ke lubang exhaust bagian sini, bisa lihat ya. Kalau untuk lubang bagian exhaust ini aja yang lebih gampang. Ini blok ini yang saya pakai sampel ini, memang ini lubang exhaustnya belum seberapa jadi ya. Tuh, yang ini masih sedikit kurang tarik lurus. Nah lubang bagian sininya dalamnya hampir menyerupai standar. Yang penting jangan untuk bagian sini, untuk bagian depan sini itu kalau bisa itu diambil tarik lurus, tapi jangan sampai terlalu lurus ya. Nanti kalau terlalu lurus nanti bloknya bolong bagian sini, bagian air, nanti bagian sini bolong nanti. Nah, jangan terlalu lurus. Makanya kenapa orang-orang yang udah paham, udah terlalu banyak ngabisin blok Ninja, mereka pasti bilang tinggi exhaust Ninja ini maksimal hanya sampai 28,5, karena mereka itu 28,5-nya itu bukan yang melengkung begini ya, bukan yang melengkung, tapi yang ditarik lurus dari lubang, dari bibir sini sampai ke bawah sini nih, dia tuh nggak melengkung begini, tapi agak lurus begini. Nah lalu untuk bagian samping kanan kirinya, nah ini biarkan ngebentuk jam pasir sampai ke lubang sini, jadi exhaustnya nggak lapas, tenaganya nggak terlalu ngeplong. Untuk bagian exhaustnya belum selesai ya. Nah untuk bagian exhaust itu saya sarankan bentuk exhaustnya ini
jangan aneh-aneh lah, pokoknya jangan ya dibentuk bentuk yang aneh-aneh intinya. Yang penting bentuknya hampir sama seperti standarnya, hanya dibesarkan. Contohnya kayak gini nih. Tahapannya, nah kalian garis dulu dari tengah-tengah sini sampai sini tuh, sampai sini. Nah ini patokannya nih tuh, kelihatan. Nah ini kan letak tengah-tengahnya si exhaust tadi. Nah tinggal kalau kalian mau lebarin, misalkan kalian mau lebarin ke 42 tuh jangan langsung 42 ya. Kalau saya sarankan itu ke 40 dulu. Jadi jangan langsung ke 42. Nah untuk bagian exhaust yang sebelah sini, kalian tarik lurusnya, ngikutin tengah-tengah si lubang superkip. Kira-kira tengah-tengahnya kalian tarik situ. Sebelahnya pun sama. Nah nanti tinggal kalian kikis sedikit bagian sininya. Nanti kalau sudah 40 kanan kiri udah rata 40. Biasanya kalau misalkan kalian memang belum terlalu berani banyak-banyak, 1 mili. Nanti kalau udah selesai 1 mili, sebenarnya 1 mili lagi, 1 mili lagi, 1 mili lagi. Kalau sudah ketemu ukuran yang sudah mendekati, barusan nanti di finishingnya pakai mata tuner yang kecil aja, jadi bisa pelan-pelan. Sebenarnya bentuk exhaust itu nggak usah bagus-bagus pun nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus rata, nggak harus simetris. Kalau yang sudah itu, saya sering bikin Ninja itu exhaustnya agak mencong gitu kan, cuman ukurannya memang pas ya. Memang kalau dilihat pakai mata memang kurang enak, tapi performanya kalau menurut saya sama aja, nggak ada bedanya. Nah setelah sudah dilebarkan, ketemu ukuran yang sudah hampir mendekati, taruhlah kalau kalian mau bikin 42, kalian sudah ketemu 40 dan 40 sudah, totalnya sudah 40. Nah tinggal kalian kikis dengan mata tuner yang besar ya, bagian sini. Nah dari bawah kalian kikis menggunakan mata tuner ini sampai mendekati ukuran yang kalian mau. Misalkan kalian mau buat dari di angka 29, kalian bikin dulu 30. Kalau udah 30 baru nanti kalian ratakan. Kalau sudah kekikis 30, nanti kalian ratakan, tarik sini. Jadi kalau udah mendekati, nanti tinggal dirapikan sampai ukurannya pas. Exhaustnya pun seperti ini nggak masalah, maksudnya masih seperti mentah, seperti lancip kayak gini nggak apa-apa. Justru exhaustnya kalau besar-besar dia malah nggak enak motornya. Lebih baik seperti ini. Nah lebih baik sipit. Nanti kalau udah beres, bagian-bagian yang di porting jangan lupa diamplas ya, diamplas biar nggak ngikis ring seher. Terus untuk lubang-lubang bagian bawahnya, nah bagian sininya, bagian sini ini banyak yang tanya sama saya, Mas, ini kan motornya udah naik stroke 1 mili, ini lubangnya disamain nggak sama pistonnya? Pistonnya kan lebih turun. Itu jangan diapa-apain ya lubang bagian bawah sini. Nah lubang ini biarin standar, itu hanya saya bersihkan. Lubang exhaust pun sama. Misalkan pistonnya lebih turun, biarin aja, pokoknya udah piston itu biarin, lubang bagian bawah biarin. Kalian fokus sama lubang-lubang yang bagian sini pun nggak banyak kok, cuman dipangkas ya kurang lebihnya 0,5an sama exhaustnya. Untuk lubang superkipnya standar. Ini yang saya pakai contoh ini blok udah bekas ya, udah rusak, jadi ada bekas garis-garisnya kayak gini. Bekasnya kekurangan bahan bakar lah. Nah untuk bagian blok kurang lebih yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi intinya kalau Ninja ini kalian jangan terlalu berlebihan, jangan sampai ininya bagian sini kalian besar-besarkan, bagian sini kalian besar-besarkan, bagian sini kan nggak usah dibesar-besarin, nggak usah dipotong pun, nggak usah sebenarnya dipotong seperti ini, nggak usah. Saya malah kadang-kadang makanya standar seperti ini, standar bawaan dealer, buat pabrik. Nah untuk bagian lubang yang di kikis bagian sini tadi nggak usah terlalu jauh, cuma ngeratain. Nah cuma ngeratain ini, nggak usah terlalu dalam, nggak kelihatan ya.
hanya meratakan bagian yang cetakannya tadi, jadi itu dalamnya itu ya tetap standar. Nah, kelihatan kan, pokoknya area ini benar-benar standar. Kenapa kok bagian ini nggak di porting, motornya masih tetap kenceng? Karena bahan bakar yang paling banyak saat piston dan kruk as itu dorong bahan bakar masuk itu tuh larinya tuh ke sini, larinya ke bagian sini. Jadi yang bagian sini ini hanya maksudnya kayak bekas sisa-sisanya yang belum kebawa sama lubang bospot, larinya ke sini. Makanya bagian sini nggak perlu di porting kayak diukur-ukur pakai radius segala macam, itu sebenarnya nggak perlu. Ininya disemprot pakai air, pakai api, sebenarnya nggak perlu. Toh ini lubang ini memang udah bagus dari pabriknya. Emang nyatanya Ninja sebenarnya kan memang udah kencang, cuman kita bikin lebih cepat nyampe aja tenaganya, nggak terlalu seperti standarnya motor kan terlalu nunggu. Nah, udah pokoknya ini standar. Terus bagian apa ya, oh ya, kalau misalkan ini porting seperti ini berlaku, ininya bagian lubang-lubang sini standar ini berlakunya untuk spek yang sudah naik stroke ya. Pokoknya udah naik stroke dari 0,5 sampai 1,1. Itu juga tergantung jarak. Kalau untuk jaraknya untuk jarak 400 ke atas ya itu lebih baik, di sini memang harus dilandaikan. Tapi kalau untuk jarak 201 itu ini tetap standar. Jadi ini tetap standar. Untuk bagian crankcase-nya nanti ya kita bahas lah nanti di pertemuan selanjutnya. Lalu setelah porting yang seperti ini tadi jadi, ini portingnya memang sepele kayak nggak di porting. Tapi kalau orang yang udah pernah buat vlog sama saya pasti pernah lihat ya, memang kayak gitu portingnya, standar semua, nggak ada yang diapa-apain. Nah, untuk bagian headnya itu nggak usah berlebihan juga, karena kan kita udah naik stroke ya, anggaplah kita udah naik stroke 1 mili, ambil tengah-tengahnya ya, nggak 0,8, nggak 1,1 kan. Kalau 1,55 1,1 masih masuk maksimal. Anggaplah 1 mili. Kalau saya itu patokannya pasti pakai head standar, pakai standar PDK. Kalau dulu standar PDK ini dibanding head yang silver lebih padat, tapi kalau sekarang mungkin kayaknya sepertinya sama aja, cuman dibanding head silver yang gold ini lebih murah, makanya banyak yang pakai yang gold. Nah, head standar ini nggak diapa-apain sama sekali. Ini nutnya tetap standar, dari sananya squeeze-nya tetap standar, kubahnya standar, sama sekali nggak dipotong, utuh pokoknya begini. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau misalkan pakai set buruknya 1 mili, aku biasanya pakainya perpak seperti ini. Nah, perpak JTX seperti ini. Bisa pakai yang 3 lapis ini bisa, walaupun setrukan 1 mili itu udah nggak bakalan numbur, karena piston itu nongolnya nggak 1 mili. Kalau kita struk 1 mili itu nongolnya pasti dia punya piston itu waktu masih standar juga dia pasti masih ada mendemnya, jadi nongolnya kurang lebih sekitar 0,8 atau 0,7an, jadi masih ada space 0,3an. Ini kan totalnya kan 0,5, sedangkan ini squeeze nut ini 0,5, jadi 1 mili totalnya. Kalau misalkan sehernya itu mendemnya nongolnya 0,7, berarti kan masih ada 0,3. Pakai ini bisa, cuman saya sering ngalamin bocor sama perpak bagian ini. Nah, yang bening ini kalau kita pakainya sekali pakai pasang kencengin, gak dibuka-buka lagi, ini kuat. Tapi kalau kita sering bongkar pasang karena kita nyeting kan gonta-ganti gonta-ganti head, atau kita buka-buka bagian head, ngecek-ngecek, ini kan sering buka pasang, yang kena lem kan cuma bagian sini. Jadi ini bocor. Kalau saya ini saya buka, yang ini nggak saya pakai, yang putih nggak saya pakai. Saya pakainya yang hitam-hitam ini. Kalau setrukan 1 mili saya pakainya 3, setrukan 08 pun saya pakainya juga 3. Jadi pakainya yang warna hitamnya aja, nanti dilem semua bagian sini sampai sini. Jadi walaupun Ninja ini pakai o-ring, jangan beranggapan dia nggak bocor kalau nggak dilem, karena kan kalau kalian perhatiin, nah
bagian sini-sininya setelah motor kalian hidupkan, kalian belajar nanti dia agak kecoklatan, itu sebenarnya bocor. Jadi kalau bisa sini ini benar-benar putih bagian sini-sini ini, bagian ini. Makanya semua ini dilem total, perpak-perpaknya juga. Jadi headnya standar ceplok pakai perpak. Kalau saya perpak itu patokannya tuh 3, pertama 3 bisa 4, bisa 5 bahkan, tergantung. Kalau saya itu setting biasanya pertama nyeting itu kalau balapan di sirkuit yang licin, motor terlalu kuat, itu lewat sini ngakalinya perpak ini bisa. Makanya saya nggak pernah saranin kalau perpak ini pakai yang tembaga atau yang kuningan itu loh, soalnya kalau yang tembaga itu kalau menurut saya malah rawan bocor. Jadi lebih baik pakai yang besi ini, malah kuat. Ini bisa dipakai berkali-kali, tinggal dibersihkan, dilem nih besi ini. Terus untuk porting yang seperti blok ini tadi, perpak bawahnya itu cuma pakai yang, aku pakainya pakai yang imitasi seperti ini. Nah ini kalau diukur kurang lebih ya 0,4 0,5an lah tebelnya, pakai 0,5 juga bisa, yang penting jangan sampai lebih tipis daripada perpak ini. Nanti kalau misalkan dirasa motornya kurang mulur tenaganya, nanti tinggal ditambahin perpak yang bawahnya ini tebelin. Karena kalau perpak ini yang bawah ini tebelin, otomatis bloknya naik, nanti lubang-lubang bagian bospotnya, lubang extra potnya, transfernya semua nanti ikut naik. Makanya motornya nanti langkahnya nambah jauh, jadi motornya lebih mulur. Tapi jangan banyak-banyak. Misalkan ini 0,4, nanti coba dulu 0,5 0,6 0,7 0,8 maksimal, jangan lebih dari itu. Nanti kalau terlalu tebal juga motornya nanti malah terlalu mulurnya malah mulur nggak enak. Untuk perpak bawah udah selesai, perpak head udah, headnya juga standar. Nah untuk blok yang seperti ini dengan kondisi stroke 0,8 atau 1 mili atau 1,1, itu saya pernah coba racebox itu paling kencang itu 69 kecil 205 meter, 203 205 itu 69. Jadi patokannya itu kalau bikin Ninja itu portingannya nggak usah terlalu berlebihan, bagian sini-sininya standar, yang di porting hanya bospotnya sama exhaustnya ya toh. Udah, yang penting tadi itu dalam artian kondisi krek asnya center ya, makanya asrak itu selalu di dial terus masang tuh jangan dipukul pakai tracker, ngelepasnya pun sama bearing-bearingnya juga harus sehat. Terus jarak dekliran stangnya itu, kocaknya itu harus diperhatikan, diukur juga. Yang penting cuma itu aja sih seharusnya. Kalau patokannya portingan seperti ini dan untuk setelannya head seperti ini dengan perpak ini tadi, ini motornya jelek-jeleknya temnya itu 7071 lah di kalau pakai racebox 203 205 meter itu 71 70 lah jelek-jeleknya kalau model seperti ini. Tapi kalau misalkan udah bikin blok yang model seperti ini, terus timer kalian nggak sesuai, artinya masih jauh, masih di atas 75, kalian perlu evaluasi motornya tuh kurangnya tuh di bagian apa rasanya. Kalau misalkan motornya tuh masih terasa nahan, atasnya kurang lepas, nanti coba kalian digedein lagi bospotnya ini, bagian ini. Nah, bagian bospot nanti kalian dikikis dikit-dikit lagi. Nah tuh, pertama dibikin sempit dulu, nanti dibikin agak kocak. Nah pokoknya bagian sini dikikis dikit-dikit, karena ini mempengaruhi untuk top speednya juga ngaruh, di sini juga ngaruh dari si bospot ini. Motornya kerasa apa ya, kalau orang bilang itu, kalau pembalap bilang motornya nyedot. Kalau motornya kayak nyedot gitu, setiap mau dioper itu tenaganya nggak drop bagian sini. Kalau untuk motornya, kontrol motornya mau karakternya mau ganas atau enggak atau kuat, bagian sini. Semakin besar area dalam exhaust ini, semakin lurus lah. Yang saya bilang tadi kan, kalau ngejam pasir itu motornya nggak terlalu habis tenaganya, nggak terlalu habis dibuang. Kalau ini dibikin lurus semua, sini dibikin lurus ke sini lurus, itu motornya karakternya bakalan kuat, tapi ya itu motornya nanti cepat habis tenaganya. Untuk
video kali ini saya rasa cukup lah penjelasannya, karena bagian blok hanya seperti itu, simple sebenarnya. Yang penting kalian jangan sampai berlebihan lah, ikutin aja tadi yang saya kasih tahu tadi, pasti motor kalian enak. Ini gambarannya lubang bospotnya. Nah, itu kan bekas cetakannya masih ada tuh, cetakan pabriknya, garis hitam itu. Nah ini juga, cuma kan ini memang saya buat sebelah ini biar kelihatan lubangnya, tapi enggak saya jadiin patokan, soalnya ini enggak masuk tuh. Kalau yang udah punya saya pakai manta tuner yang ini, yang tadi kita ukur pakai sigmat, ini masuk plong. Nah ini masuk dikit. Ada blok satu lagi, sebentar. Blok Ninja frame standar. Nah, standar semua tuh. Hanya itu, hanya dirapikan saja. Ini bloknya udah jelek, makanya disambung liner. Nah, itu eksosnya. Samain lebarnya 42, tingginya 29. Oke, kita lari ke lubang bospotnya ya. Nih. Ada kuncinya pokoknya ini. Nih. Kalian kalau nggak punya, kalian harus beli mata tuner yang ukurannya tadi, biar buat patokan. Mili. Pokoknya kalau udah sesuai tadi, ngikutin cara yang saya pakai ini, pasti motor kalian mau kecil remnya, seenggak-enggaknya 71 72 lah. Nanti tinggal ngerasain apa kurangnya. Bila perlu rasanya untuk papas head ya papas head, tapi nggak usah terlalu banyak-banyak. Ninja ini papas headnya, kalau saya papas head malah biasanya nggak tak papas, karena udah seterukan, pistonnya nongol, jadi ini cuma diratain di mesin bubut. Habis itu ini di dalam minatnya semili. Kalau seterukan semili, dalamin semili, miring squeeze-nya dibuat 14 derajat, 14,5 sampai 15 derajat. Lebar squeeze-nya biarin ini seketemunya, ini dumnya biarin standar, nggak usah diapa-apain. Dan nanti kalau misalkan pakai jam papasan, dirasa motornya atasnya agak nahan, kurang lepas, coba nanti dari ring busi dicopot, businya tambahin ganjel ring, coba lagi sampai aku pernah pakai ring busi ini paling banyak 4, pasti motornya berubah nanti. Oke, untuk video kali ini cukup lah segini. Nanti kalau memang ada yang perlu tanyain aja lewat WA, kalau sempat pasti saya balas, karena yang WA itu tiap hari banyak, bukannya aku nggak mau balas. Soalnya yang udah juga yang WA aku ya ada juga yang tak balas, sampai berhari-hari tak balasin terus kalau nanyanya udah sampai serius. Oke, terima kasih.